Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hijrat dengan NIM 2892150-237. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu PPKN, dengan Bapak Warman Marcel selaku dosen pengampu. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diimplementasikan sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan, manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk memadukan agama dalam bidang kehidupan. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara ini. Pengertian paham ketuhanan dalam sila pertama. Secara implisit, untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, satu, memiliki sifat-sifat terbatas atau fana. Dua, relatif. Tiga, tergantung. Empat, diciptakan atau terjadi. Lima, tidak niscaya atau tidak sempurna. Enam, tidak mutlak. Dibandingkan sifat Tuhan yang dikodrati, maka sila satu muncul sebagai dari kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada Sang Maha Sempurna. Secara eksplisit, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama-agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keragaman bangsa dari barat sampai timur. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk atau suku, budaya, agama, sastra, ekonomi. Maka perumusan satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah yang bersama yang hendak dituju oleh berbagai unsur yang beragam. Arti religio, mengikat, ikatan atau pengikatan. Latin, religi adalah ikatan antara manusia dan Tuhan. Ikatan religius bukan penghalang kebebasan, tapi sumber justru kebahagiaan manusia. Karenanya tidak ada siapapun, termaksud negara, yang bisa memaksakan keyakinan individual terhadap ikatannya dengan Tuhan, karena negara sekalipun tidak berhak memerintah cara-cara beribadah, sembahyang, dan sebagai berikut. Dengan kata lain, negara tidak berhak mencampuri kehidupan batiniah seseorang yang merupakan kemerdekaan pribadinya. Seandainya seseorang secara sadar meyakini kehidupan batiniah yang dipilihnya, maka penghayatan tersebut tidak hanya berlandaskan tradisi, melainkan pada pencarian pada makna dan hakikat hidupnya yang unik sebagai ciptaan Tuhan. Religi pertama-tama berupa keputusan batin pribadi, kemudian diikuti dengan keputusan komunal dalam wadah agama. Hubungan antara negara dan religi. Soekarno menemukan fakta bahwa dasarnya orang Indonesia adalah bertuhan. Fakta ini yang
menurutnya menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan sila pertama, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan karena keluarganya demikian dan terbuka bagi semua kalangan yang dibentuk oleh pelbagai pluralitas yang ada. Dengan demikian secara implisit menyatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi kehidupan agama dan kepercayaan setiap individual atau individu atau kelompok di negara ini. Profesor Dr. Drijarkara mencoba menginterpretasikan pemikiran Soekarno dalam ceramahnya berjudul Pancasila dan Religi. Dalam hubungan agama dan negara, ia mengemukakan satu, dalam kaitannya dengan pandangan hidup, ia tidak melihat adanya perlawanan. Pancasila mendorong ke arah religi, sebab jika diperas maka intinya adalah cinta kasih. Sehingga Pancasila, khususnya sila pertama, mengiringi manusia untuk mencintai Tuhannya. Kedua, dalam kaitannya dengan gotong royong demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama, sila pertama diletakkan sebagai prinsip fundamental. Ketiga, kekhasan tidak bisa dipaksa apabila negara campur tangan atau intervensi hegemonistik terhadap religi. Keempat, negara berdasarkan Pancasila ini bukan negara agama. Artinya walaupun setiap orang beragama dan berjamaah, ini tidak berlangsung berarti negara ini dijalankan berdasarkan satu norma agama tertentu. Sekaligus ia juga menghindari ekstrim lain. Negara Pancasila bukan pula negara profan, artinya negara mengakui eksistensi dan agama dalam tiap warganya dan tidak memilih sikap tidak peduli atau memusuhi realitas. Kelima, lebih jauh, ia berusaha memakai argumen jalan tengah. Nasionalisme sekuler berargumentasi bahwa peran agama perlu dibatasi karena dalam modernitas sudah terjadi diferensiasi atau spesialisasi dalam bidang kehidupan. Masalah hidup sudah sedemikian kompleks, karena itu agama bukan satu-satunya solusi tepat bagi penyelesaian masalah. Agama adalah bagian dari wahana solusi konflik dalam tata cara atau tataran persoalan dan komunal. Golongan ini membawa keyakinan bahwa negara akan makmur jika serius menerapkan ilmu pengetahuan. Karena itu, dia tidak terlalu mengedepankan isu agama, namun isu nasionalisme. Sultan Takdir Ali Shah Bana merupakan salah satu tokoh yang menegaskan ini. Kaum nasionalisme religius melihat cara-cara yang ditempuh kaum sekuler sebagai pelanggaran perintah Tuhan. Mereka menuduh kaum sekuler telah merusak tatanan religiusitas yang diperintahkan Tuhan dan dipelihara berabad-abad. Rusaknya tradisi biasanya diikuti dekadensi moral. Standar penilaian etis moral menjadi kacau akibat pola pikir dan hidup yang dibawa kaum sekuler dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Karena itu mereka yakin dengan pengambilan posisi agama dalam proses kehidupan politik akan membawa kembali kesejahteraan dan kemakmuran. Pelaksanaan norma-norma agama dalam proses politik atau proses bernegara bukanlah barang baru bagi masyarakat tradisional. Dalam sejarah kebudayaan yang terjadi di Nusantara ini, proses bernegara selalu identik dengan dominasi norma atau hukum agama sebagai dasar pegangan perilaku, proses berpikir,
dan pemakan realitas. Kedua golongan tersebut bertemu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada wadah BPUPKI dan PPKI. Pembicara menjadi signifikan karena sudah menjurus dirumuskannya sebuah filosofis dasar negara. Mohon maaf jika ada kesalahan cara saya menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.